Pengalaman PKL saya kali ini sungguh sangat-sangat bertolak belakang dengan minat saya. Karena sebenarnya di pelajaran itu kan DPRD termasuk di akuntansi pemerintahan, ya kan? Iya. Sementara di pelajaran saya nggak suka akuntansi pemerintahan. Terus di sana alhamdulillahnya saya bisa tahu sedikit banyaknya tentang pemerintahan, lebih lagi dalam ruang lingkup DPRD daerah. Di sana saya ditempatkan di bagian surat, di bagian umum kepegawaian. Jadi tugas saya di sana, siapapun yang mau ngasih surat ke Bapak Ketua DPRD ataupun Bapak Sekretaris Dewan itu melalui bagian saya dulu. Wih. Keren kan? Keren banget. Selain itu, di sana juga saya suka membantu bendahara bagian umum. Jadi kalau ada perjalanan dinas dari dewan atau siapapun yang di DPRD itu bakal direkap sama bendahara bagian umum. Nah, itu saya suka bantu pengikutan. Dan saya lumayan tahu kalau misalnya ke daerah ini dapat berapa sekali perjalanan dinas dan lain-lain. Cukup banyak ilmu yang saya dapat di sana. Terus juga orang di sana sangat amat beragam. Ada yang muda, tua, ganteng, cantik gitu. Astagfirullah, nggak nyebut. Udah lanjut. Terus juga alhamdulillah di sana saya bisa ketemu Bapak Ketua DPRD, walaupun nggak tahu bapaknya ingat saya apa kagak. Kalau untuk sekarang Bapak Ketua DPRD Bapak BN Holik Kodratullah. Itu teman ngopi gua, Mak. Dan yang saya baru tahu ternyata sekretaris Dewan DPRD itu berganti tiap 3 bulan sekali. Jadi nggak selama masa jabatan ketua. Jadi sekretarisnya itu bergilir tiap 3 bulan sekali. Terus juga sekretaris dewan masih ada sekretaris pribadinya lagi. Jadi ada sekretaris, terus baru sekretaris. Nah, terus alhamdulillah selama 6 bulan saya PKL di sana sangat amat mendapatkan pengalaman yang positif. Yang negatifnya masih disebut tuh ya. Iya. Karena tiap perusahaan pasti ada gitu sisi negatifnya. Terlebih lagi di instansi pemerintahan itu pasti ada aja. Nah, terus juga dong. Jangan dong, jangan. Buat apa ya? Mungkin saya butuh bantuan teman seperjuangan saya. Ayo nih. Sama di DPRD sisi negatifnya yang kita dapat. Yang boleh jangan negatif banget lah bang. Bisa milih. Sebutkan aja. Udah. Nah, kalau dari sisi negatifnya itu mungkin ada beberapa orang kantor yang gimana ya ngomongnya? Ada yang kok? Apaan sih? Apa katanya? Enggak. Yang gini, aku nggak mau jelasin, cuma aku contohin aja kayak kalau datang, cantik banget. Itu beneran. Dan gue pribadi ya, kan kalian juga bisa menilai ya kan, antara gue dan Ayu ini pasti kebanting banget juga kan. Nih gue dulu sama Ayu nih di meja surat, orang datang dari surat, kan gue dulu, nih Ayu nih. Ini mau ngasih surat. Kamu ada yang kita dianggap. Gak apa-apa ya guys. Enggak ada mulai ketawa. Ya itu adalah ada yang gak dianggap gitu. Terus yang kedua kan kita kan otomatis di kantor DPR itu. Wah, biasa kurang briefing. Nggak bakal bener. Terus tadi di kanannya tadi.
apa di kantor? Ya kan di kantor aja kan ada mbak-mbak ya. Iya, Mbak. Itu tiap hari kalau ada kerjaan kita Diem. jadi gini ya. Udah lanjut. Maksudnya itu tuh jadi orang kantor tuh mengandalkan anak PKL gitu loh. Jadi tuh kalau misalkan dia dikasih kerjaan, dia selesai tapi ternyata dia nggak sanggup, baru masih ke anak PKL. Di saat kerjaan berantakan gitu. Tuh jadi kita bisa. Nah itu dia. Terus abis itu kan pernah ditegur sama temennya juga kan, sesama ini yang deket sama kita juga. Terus kayak udahlah biar aja masih ada bocah PKL mah, udah manfaatin aja dulu kayak ya gitu ya. Itu pasti juga ada lah di setiap perusahaan. Ada. Pasti. Cuma kalau gas nih. Terus juga untuk kalian yang PKL untuk mencari uang saku sih sangat tidak amat merekomendasikan di DPRD ya, kecuali kalian cantik. Nah, gitu. Itu ada singkat padat jelas. Karena tapi nggak juga. Kalau misalkan kinerja kalian bagus, orang kantor juga bisa ngelihat dari sisi yang kinerjanya gitu guys. Terus selama pas bulan Mei, sebulan sebelum Pemilu. Menuju Februari. Oh iya itu. Bulan Mei sebulan sebelum PKL selesai, alhamdulillah disuruh istirahat. Alhamdulillah. Dengan cara nabrak motor. Apa? Jadi kalian tahu kan jalan Delta Mas gede banget. Nah di situ tuh ceritanya tuh kan aku tuh ngambil kanan. Ini nggak apa-apa kan cerita ini ya? Aku sudah bosan. Ngambil kanan nih berdua. Jadi di boncengan. Gila nih boncengan. Kan boncengan. Gue bawa motor kan. Nah di situ gue tuh kalau berangkat PKL emang enggak pagi karena jam masuk dari kantornya pun siang kan, sekitar jam 9-an itu udah deket daerah kantor, udah jalur Delta Mas lah gitu. Terus lagi jalan nih dari jauh kan ada keterbalikan, ngeliat nih ada bapak-bapak orang proyek nggak pakai helm, pakai kaos celana pendek, motornya Scoopy warna biru putih, nggak ada spionnya, terus pajaknya mati, plat nomor mati, dia mau muter balik. Kan kita sebagai orang yang berlogika, abis muter balik, ambil kanan kan, pasti mepet kanan. Ya gue ke tengah lah tuh, ngasih dia jalur. Pas gue ke tengah, dia malah potong jalan gue, ternyata dia tuh mau lawan arah. Akhirnya di situ sempet ngeklakson sama ngerem, cuma nggak sempet sampai pakem banget. Akhirnya motor keburu nabrak, terus motor gue tuh nabrak motor dia. Tapi motor dia nggak apa-apa, motor gue yang hancur. Iya. Terus kan ganti motor baru. Ganti motor baru. Motor baru. Terus itu tuh gue mental ke tengah, ini mental ke kanan terus dia jalan. Tahu kan kodok badannya kan gini. Kok jadi kodok-kodok sih? Nuntang. Karma gak sih? Tapi itu nggak lucu anjir, gue pas di situ. Astagfirullah. Akhirnya di situ bedanya Ayun itu langsung jatuh, tapi kalau gue keseret terus guling banyak sekecil gue. Apaan tuh? Tapi anehnya ya pas di video tuh gue gak ngerasa kenapa-napa, padahal helm hancur, kacanya ada selamat baret, terus motor depan itu hancur banget sampai kena rangka motornya tuh penyok.
Terus motor nggak bisa jalan, stang mati karena kena segitiganya katanya kan. Terus di situ tas putus, almet sobek sininya. Terus jalan masih dibuang. Terus sepatu nggak tahu kemana. Kayak lu pernah nggak sih kayak lu main perosotan, tapi posisinya kayak sujud terus lama-lama bagian badan lu panas. Iya. Serot aspal itu jauh. Terus udah gitu tas tahu-tahu putus nggak tahu kemana. HP taruh di kantong almet nggak tahu kemana tuh HP. Mental semua, bener-bener berantakan banget di jalan. Terus pas gue selesai keseret itu selesai gue posisi duduk. Pas gue duduk ngeliat itu satu jalan Delta Mas yang segede itu ketutup sama 3 truk tronton doang, ketutup satu jalan. Itu kalau truk nggak bisa berhenti kemungkinan gue mayuni lindes itu pasti, karena truk nggak bisa berhenti mendadak kan. Makanya di situ alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, cuma emang kena ya badan pasti pada memar-memar, cuma nggak ada yang sampai gimana banget. Terus di situ bapak-bapaknya itu dia jatuh cuma gitu kan. Serius. Terus mungkin dia juga ngerasa kali ya dia salah ya, dia tuh orang Batak atau Ambon gitu kan, dari gaya logat ngomongnya. Iya, antara itu logat ngomongnya. Terus gue nggak tahu akhirnya kenapa, cuma dia tuh nyamperin gue kayak dek nggak apa-apa deh gitu. Terus habis itu dia ngerasa bersalah karena emang dia lawan arah kan posisinya, kan nggak boleh lawan arah di situ. Cuma emang lawan arah tuh dia, makanya dia kayak ngerasa bersalah. Cuma gara-gara si Ayu ini kan sempat kejang, terus sakit. Kepalanya sakit kan, akhirnya tuh di situ tuh ada orang PT langsung nolongin, dibawa ke mitra keluarga. Jujur aja penyesalan sampai saat ini adalah kenapa gue mau dibawa ke mitra keluarga. Mahal. Gue cuma diinfus, terus luka gue cuma diselebok pakai alkohol yang ada di PMR. Itu sampai 700.000. Astagfirullahaladzim, betul bayar emang. Ya Nah, kalau mau pakai BPJS itu tuh harus ngurus ke kepolisian kayak surat kecelakaan. Nah, itu tuh motor harus ditahan. Jadi motor gua sama motor dia tuh ditahan dia buat barang bukti. Nah, di sini karena pas waktu PKL gua belum punya SIM, baru punyanya sekarang, makanya nggak dilanjut karena nanti gua juga kena. Karena gua nggak ada SIM, walaupun emang kesalahan banyak di dia. Dia juga nggak bisa nunjukin STNK motornya, KTP-nya juga nggak jelas, kayak gitulah pokoknya. Cuma karena gua SIM doang, akhirnya kalah tuh di situ. Akhirnya yaudah biarin dia juga. Akhirnya bayar sendiri perawatan dia. Cuma gue dengar tuh katanya kaki dia patah, alhamdulillah. Gimana ya? Kalau dia nggak lawan arah, nggak bakal begitu gitu loh. Cuma nggak boleh seperti itu. Ya tapi kan ya astagfirullahaladzim. Apa? Ganti rugi nggak? Ganti rugi enggak? Iya dia. Udah mau motor gue yang hancur, gue juga rumah sakit, dia nggak ganti rugi apa-apa. Jadi dia juga makanya tuh, aduh. Jadi tuh dia ditolongin siapa itu kalau bapaknya? Sama. Rame dong berarti. Rame. Terus abis itu kan pas gue ke pinggir, bapak-bapak yang nolongin ya, kan namanya kita baru jatuh, ngeblank ya. Gue masih nyari HP gue kemana. Lu bayangin, Ayu ini digotong. Gue ngambil sepatu gue dewek banget, gue ambil. Mandiri ya. Terus abis itu bapak-bapaknya ngomong gini, ada kontak yang bisa dihubungin nggak? Buruan ada ayahnya, orang tuanya siapa? Kan gue iya pak, sabar pak, aku nggak ada paket. Siapa? Kan gue kayak ya Allah sabar bentar gitu. Terus akhirnya nelfon bapak gue nggak diangkat, tante gue nggak diangkat, gue nelfon orang kantor kan, halo bang, ini aku kecelakaan. Lah